Kemunculan Akagami no Seng memang selalu dinantikan oleh para fan One Piece. Hal ini karena Seng sendiri merupakan sosok yang sangat berpengaruh besar dalam jalannya cerita One Piece ke depannya. Dan benar saja cuy, kita pun sempat dikagetkan saat pertemuan Akagami no Seng dengan para Gorosei terjadi ketika pertemuan Reverie berlangsung. Jelas, hal ini pun menjadi sebuah tanda tanya besar. Bagaimana bisa seorang bajak laut yang merupakan penguasa lautan atau Yonko bisa menemui para Gorosei dengan sangat mudahnya? Apalagi pertemuan Seng dan Gorosei ini kemungkinan besar terjadi bukan yang pertama kalinya. Mengingat apa yang pernah dikatakan oleh para Gorosei kepada Seng dengan mengatakan, "Apa yang ingin kau bicarakan sampai kau datang ke sini? Kami sedang ada di tengah Reverie dan kami hanya meluangkan waktu karena dirimu." Aneh banget gak sih, para Gorosei sampai sempat-sempatnya meluangkan waktu untuk seorang bajak laut yang jelas-jelas kalau dinalar, ya emang musuh dari pemerintah dunia. Setelah itu, Seng pun langsung mengatakan bahwa dirinya ingin membicarakan seorang bajak laut. Lalu sebenarnya siapa bajak laut yang dimaksud oleh Seng ini? Nah, ada sebuah petunjuk besar pada manga One Piece chapter 1037 tentang bajak laut yang dimaksud oleh Seng ini. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, ada info menarik nih untuk nakama semua. Nah, nakama semua bisa mendapatkannya di Misfits Society karena Misfits Society sedang mengadakan pre-order jaket coach. Apalagi desainnya cuy, mode Gear Force Bondsman milik Baka Sencho dengan kualitas bahan yang tentunya premium. Nah, untuk pre-ordernya sendiri dibuka hingga 10 hari ke depan, dari tanggal 28 sampai 7 Februari. Nggak tanggung-tanggung, harga normalnya setelah rilis yaitu 399.000 hanya jadi 200.000 aja cuy. Artinya kalian bisa hemat sampai 199.000 dan sudah bisa mendapatkan jaket coat super keren dengan bahan serta kemasan premium, garansi barang cacat, dan garansi kerusakan selama 1 bulan. Nggak cuma itu aja cuy, bagi nakama yang mengikuti sesi pre-order ini, kalian akan mendapatkan banyak bonus menarik seperti potongan ongkir, stiker pack, gantungan kunci, tote bag, bahkan kaos Gear Force Bondsman. Oh iya, ada pilihan lain juga loh untuk desain-desain jaket coach di sesi sebelumnya. Jadi nakama semua bisa pilih desain yang paling kalian suka. Nah, untuk ikutan pre-ordernya, nakama semua bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Jadi tunggu apa lagi cuy, buruan order, mumpung harganya murah dan bonusnya banyak. Oke, back to topic lagi cuy. Sebenarnya apa yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1037 saat Gorosei menyebutkan tentang buah iblis legenda yang tidak bangkit selama berabad-abad dan nama buah iblis tersebut dipalsukan, bisa menjadi sebuah clue tentang seorang bajak laut yang dibicarakan oleh Seng dan Gorosei pada manga One Piece chapter 907. Kemudian setelah itu ada hal menarik lagi pada manga One Piece chapter 917 di mana terdapat sebuah cover story yang memperlihatkan Bellamy sedang menggambarkan Jolly Roger bajak laut topi jerami. Lalu pada manga One Piece chapter 1007, Agent CP0 membicarakan DNA Kaido untuk dijadikan sebuah proyek buah iblis buatan oleh Dr. Vegapunk. Dan puncak dari rentetan kejadian ini adalah pada manga One Piece chapter 1017, yaitu ada kemungkinan besar jika seseorang yang dibicarakan oleh Seng adalah pemilik kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang telah dicuri oleh Seng 12 tahun yang lalu dari tangan Wushu yang ketika itu menjadi agen pemerintah dunia. Dengan dijaganya buah iblis Gomu Gomu no Mi oleh pihak CP9, artinya buah iblis Gomu Gomu no Mi bukanlah buah iblis sembarangan. Meskipun belum diketahui dengan jelas alasan pastinya, hal tersebut memang masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Namun, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, Seng tahu bahwa buah iblis Gomu Gomu no Mi adalah buah iblis spesial, sesuatu hal yang bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh mantan kaptennya yaitu Roger dan Joy Boy di masa lalu. Karena itulah, Seng rela melakukan apapun untuk mendapatkan buah iblis tersebut. Dan seperti yang Mimin jelaskan di awal tadi, bahwa kelompok bajak laut rambut merah ini selalu melakukan sesuatu hal yang sangat besar yang mampu mempengaruhi keadaan di lautan. Jadi sudah jelas apa yang dilakukan oleh kelompok bajak laut rambut merah yaitu mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi dari tangan pemerintah dunia merupakan salah satu kejadian besar
yang sudah diperkirakan secara matang oleh Zhang dan kelompoknya. Awal pertemuan Zhang dengan Luffy mungkin bisa menjadi sebuah bencana besar bagi kelompok bajak laut rambut merah, di mana ketika itu Luffy dengan tidak sengaja memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Tahu bahwa Luffy sudah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang sangat berharga, Zhang awalnya memang terlihat sangat marah, namun nasi telah menjadi bubur. Zhang pun mau tidak mau akhirnya harus melindungi Luffy bagaimanapun caranya. Dan hal itu juga yang mungkin bisa membuat Zhang rela bertaruh demi masa depan, seperti yang dikatakan oleh Zhang kepada Shirohige. Nah, dengan mengorbankan lengan kirinya demi Luffy, ditambah lagi Luffy pernah mengatakan hal yang sama seperti apa yang pernah diucapkan oleh Roger, tentunya membuat Zhang semakin yakin kepada Luffy. Tapi ada kemungkinan besar juga apa yang dilakukan oleh Zhang selama ini hanyalah demi tujuan untuk memanfaatkan Luffy saja. Ada sebuah rencana besar yang sudah Zhang siapkan setelah Gomu Gomu no Mi tidak lagi menjadi milik kelompok bajak lautnya. Salah satunya adalah dengan jalur diplomasi seperti yang Zhang lakukan selama ini. Jelas, sebagai orang yang pernah menjadi bagian dari kru sang Raja Bajak Laut Goldie Roger, pemerintah dunia sangat tertarik kepada Zhang jika memang tujuan Zhang selama ini untuk mencari sebuah kedamaian. Jadi apakah artinya Zhang ini adalah agen dari pemerintah dunia? Sebenarnya ada hal menarik yang mungkin bisa menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan ini. Pertama, di chapter 7. Nah, di chapter 7 yang berjudul Teman, menceritakan sebuah kebohongan Luffy dan Koby di hadapan Angkatan Laut jika mereka berdua bukanlah teman, dengan tujuan agar Koby ini bisa menjadi seorang angkatan laut. Lalu 900 chapter kemudian, pertemuan Zhang dengan Gorosei terjadi pada manga One Piece chapter 907, mengisyaratkan kembali apa yang terjadi pada chapter 7, bahwa kebohongan Zhang dengan Gorosei di hadapan para bajak laut jika mereka bukanlah teman, dengan tujuan agar Zhang ini bisa menjaga keseimbangan dunia One Piece. Dengan kata lain, kedatangan Zhang menemui Gorosei ini untuk mencegah para keturunan Di untuk menemukan One Piece, atau paling tidak, jika Luffy berhasil menemukan One Piece, Zhang akan melakukan perannya di sini, yaitu dengan memberitahu pihak Gorosei di mana letak Pulau Locktail yang sesungguhnya. Sehingga pihak pemerintah dunia dan angkatan laut pun akan datang ke Locktail untuk menangkap para bajak laut dan mencegah sebuah peristiwa besar yang akan mengguncang dunia. Serta bukankah mencegah itu lebih baik daripada mengobati, bukan? Nah, itu tadi merupakan seorang bajak laut yang dibicarakan oleh Akagami no Zhang dengan para Gorosei. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan video kali ini, and see you next time.